Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya baru pulang dari rumah Bapak Dr. Zulkarnain SMAG. Rencana mau mengadakan live streaming. Artinya ada beberapa saudara se-Indonesia ingin berkumpul berdiskusi secara silaturahmi tentang kajian. Ternyata harinya tanggal 21. Saya tidak tahu itu karena saya tidak lihat tanggal. Saya pikir malam ini tanggal 14 malam minggu, tanggal 14 Januari 2023 malam itu. Ternyata bukan, minggu depan, Sabtu minggu depan. Nah, ini ada yang datang ke saya malam ini, ya, dia tanya tentang Tuhan. Ya, tanya tentang Tuhan. Iya, benar. Menanyakan tentang kebenaran. Beliau ini menanyakan tentang kebenaran tentang Tuhan. Saya sebenarnya takut menyampaikan ini karena kadang-kadang kan kita mengatakan Tuhan, kita tidak kenal Tuhan juga gitu. Mengatakan Allah, kita tidak kenal Allah juga. Kalau kita punya akal, punya nalar yang dalam, di ayat kursi itu ketahuan. Ketahuannya di mana? Ya itu tadi. Allah mengatakan, Allahu la ilaha illahwa. Allah itu tidak Tuhan kecuali Dia itu Tuhan. Nah, itu. Siapa Dia yang Tuhan itu? Al-Hayyu yang hidup, Al-Qayyum yang berdiri. Jadi kalau Allah itu kita katakan hidup, kalau Allah itu kita katakan berdiri, berarti terlalu kecil Allah itu dalam pandangan kita yang belum mengerti. Ternyata Allah tidak hidup, tetapi Dia menghidupkan. Allah tidak berdiri, tetapi Dia mendirikan. Nah, Allah itu jangan dikatakan tidak tidur, tidak mengantuk, sambungan dari ayat tadi, bukan begitu. Karena Dia menciptakan tidur, Dia menciptakan mengantuk. Jadi siapa yang tidur, siapa yang mengantuk? Dikatakan Tuhan tidak juga, karena Tuhan tidak tidur, tidak mengantuk. Tapi siapakah Tuhan itu? Susah kita jelaskan. Tapi pasti itu. Allah tidak Tuhan, kecuali Dia itu Tuhan. Siapa Dia? Yang hidup dan yang berdiri. Kalau Allah tidak hidup, tetapi menghidupkan. Kalau Allah tidak berdiri, tapi mendirikan. Terlalu kecil kalau kita akan katakan Allah itu Tuhan. Sesungguhnya Tuhan itu jauh di bawah Allah. Allah itu jauh tinggi di atas Tuhan. Tinggal kita berpikir siapa Tuhan. Oke, apa pertanyaan tadi? Intermezzo. Jadi gini Pak Ustadz, saya mau bertanya tentang kebenaran dari beberapa yang sering saya dengar ceramah dan saya nonton video YouTube tentang ceramah, tentang ada beberapa orang yang sering menceritakan tentang kehidupan setelah mati. Oh ya. Jadi yang mereka sampaikan itu cerita tentang azab orang yang tidak meninggalkan sholat, yang tidak mengikuti ajaran agama, dan orang itu bercerita bahwa kalau kita tidak menunaikan sholat atau melakukan ajaran agama dengan baik, maka kita masuk neraka dan disiksa kayak gini dan dimakan oleh ini dan seterusnya. Nah, yang mau saya pertanyakan, yang memberikan penasaran saya itu, mereka melihat bagaimana Pak Ustadz ini bisa tahu. Mereka itu kok tahu gitu? Ya, Dari mana bagaimana mereka tahu kalau kejadiannya seperti itu, sedangkan mereka tidak melihat kejadian yang sebenarnya. Kubur diazab, nanti di akhirat dimasukkan neraka dan seterusnya. Bagaimana mereka tahu? Sedangkan mereka kan belum melihatnya. Ya, yang kedua, ciri-ciri atau ada yang bilang kalau kita dalam kuburan nanti akan dihimpit dengan bumi, padahal kan yang tahu keadaan kita kan cuma Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mau menanyakan
tentang kebenaran dan kepastiannya tentang masalah ini, Pak Ustadz. Nah, itu aja. Ini kita ini kan banyak bisa berbicara tetapi tidak mengerti apa yang dibicarakan. Ya. Itu pengaruh daripada kita rajin membaca tapi tidak berpikir. Mestinya kita berpikir apa yang kita baca, kita berpikir apa yang kita lihat, dan kita berpikir apa yang kita dengar. Kalau dalam Al-Quran itu tulisan neraka tidak ada. Ya. Yang adalah an-naru. Benar. An-naru itu artinya api. Api itu artinya panas. Panas itu pedih. Pedih itu perih. Menyiksa. Jadi orang-orang itu jangan digiring kepada sesuatu yang tidak pernah mereka lihat. Jangan digiring pada sesuatu yang tidak pernah mereka dengar. Dan jangan digiring mereka itu pada sesuatu yang tidak pernah mereka rasa. Akhirnya timbul keraguan. Neraka itu ada atau tidak gitu. Jadi sebagai seorang ustadz mestinya kita punya metode yang cepat, tepat, sehingga hari ini terasa. Nah jadi akibat kita itu sering ngomong neraka. Orang kan tidak ngerti neraka itu apa. Bahkan Al-Quran hadis juga tidak pernah bilang neraka. Yang ada an-naru. An-naru itu adalah api. Api itulah panas, panas itu pedih, pedih itu perih. Perih itulah menyiksa. Jadi siapapun yang melakukan sesuatu yang menjadikan dirinya panas. Panas pemikirannya, panas perasaannya, panas penglihatannya, panas pendengarannya, panas perbuatannya. Biasanya orang itu tersiksa. Terserah mereka itu orang atasan dengan emosi marahnya, ataupun orang bawahan dengan penindasan yang dia terima. Selama dia panas dalam kehidupannya, itu sudah neraka. Jadi kalau orang bertanya neraka itu ada atau tidak, tergantung Anda mengerti neraka itu apa. Kalau kita katakan, oh neraka itu ada di kuburan, neraka itu ada nanti di akhirat. Manusia itu kan pengennya masuk akal. Ya, betul. Kalau dia tidak pernah ke akhirat atau belum pernah ke akhirat, ya bagaimana bisa mereka percaya? Jadi kita harus mampu memberikan suatu metode, meyakinkan kepada mereka bahwa neraka itu ada hari ini. Nah, jadi kalau kita sering emosi, sering marah, maka itu artinya kita sedang membakar diri. Makanya Islam itu mengajarkan supaya kita itu pemaaf, merelakan dan ikhlas. Supaya apa? Supaya jangan panas, jangan emosi, jangan terbakar. Karena efek daripada keterbakaran itu tidak tanggung-tanggung. Ribuan saraf itu putus. Itu menjadikan kita cepat pikun. Belum lagi detak jantung. Ya kalau jantung ini normal, kalau tidak normal, detak jantung itu semakin kuat, semakin cepat, dia akan menjadikan dia rapuh. Banyak orang mati mendadak karena emosi. Nah belum lagi energi listrik yang ada di dalam diri itu seperti petir menyambar-nyambar seketika hujan lebat. Secara tidak langsung itulah pembakaran yang terjadi saat ini. Seketika kita emosi, seketika kita marah. Biasanya orang seperti itu kesadarannya mulai jauh. Makanya dia dalam emosinya, rumahnya dihancurkan, mobilnya dia bakar, harta kesayangannya dia punahkan, bahkan orang yang dia cintai dia bunuh. Tapi setelah api itu lenyap, api itu padam dalam dirinya, dia mulai menyesal. Kenapa rumah dihancurkan, kenapa mobil ditabrakkan, kenapa harta dibinasakan, dan kenapa semua itu terjadi. Itu hanya bisa dia rasakan seketika dia sudah ditinggalkan oleh api tadi. Makanya begitu cara kita memberikan metode kepada masyarakat supaya mereka itu percaya bahwa neraka itu ada, hari ini ada. Nah, begitu juga surga. Surga itu apa? Tidak ada tulisannya di Al-Quran surga, tidak ada. Yang ada adalah ad-jannatu na'im. Jannah itu kebun, na'im itu kenikmatan. Nah, nikmat itu adalah rasa. Di mana letak rasa? Dalam hati. Nah, itu. Jadi hati itulah sekeping tanah, segumpal tanah, di dalamnya terasa nikmat. Di dalamnya terasa penderitaan. Jadi disitulah. Jadi surga neraka itu ada di dalam hati sendiri. Tergantung kita mau pilih yang mana. Kan begitu.
Jadi ya saya sarankanlah untuk kita-kita ini, silakan saja berdakwah, silakan saja ceramah, bercerita tentang surga neraka, tetapi jelaskan surga neraka itu hari ini, sehingga mereka percaya, oh ternyata neraka itu adalah itu, api panas, pedih, perih, menyiksa diri, melepuh semua kehidupan, dibuat efek daripada terbakarnya diri karena emosi. Surga itu adalah jannatun na'im. Jannatun na'im itu artinya kebun kenikmatan, kebun rasa. Rasa di mana? Rasa ada di hati. Nah itu. Tetapi itu tergantung. Kalau itu kalimahnya nikmat, jelas kesenangan, jelas kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu tidak mesti didukung oleh pangkat, jabatan, harta, dan uang. Tidak. Tetapi dia muncul dari rasa kebahagiaan. Seketika kita bahagia, seketika kita senang, nah itulah sorga. Dan itu tidak perlu biaya mahal, tergantung bagaimana cara kita berpikir. Menjadikan sesuatu itu tidak menyusahkan pemikiran, tidak menyusahkan perasaan, tidak menyusahkan kehidupan. Ya tawaduk sajalah, qanaah sajalah terhadap segala sesuatu yang ada pada kita. Tidak pun kita persoalkan. Tapi kalau kita persoalkan, kita miskin, kita persoalkan, kita punya kekurangan, kita persoalkan, semuanya kita persoalkan, sudah hilang kebahagiaan. Sementara itu tidak akan merubah. Rasa itu tidak akan merubah. Yang muncul apa? Percikan-percikan api, percikan-percikan panas, dan tidak untuk kemungkinan Anda akan panas dan terbakar. Oleh apa? Oleh api emosi Anda sendiri. Karena kita tidak mensyukuri nikmat atau rasa itu, saudara. Ya, itu saja saya rasakan jawaban daripada pertanyaan Anda. Oh, tentang azab kubur macam-macam itu ada apa tidak dan sebagainya. Pengadilan belum dibuka, kok sudah diazab. Jangan dipandang pengadilan Allah itu sama dengan pengadilan para hakim manusia, saudara. Jangan terlalu kecil Anda memandang hakim itu sama dengan Tuhan. Tidak boleh. Tidak bolehlah. Kalau di dunia ini diadili dulu baru dihukum. Betul. Tetapi kalau bagi Allah, bagi Tuhan, pengadilan itu berjalan bersama dengan perbuatan. Iya. Hari ini Anda mencuri, hari ini Anda diadili. Hari ini Anda berzina, hari ini Anda diadili. Hari ini Anda membunuh, hari ini Anda diadili. Oh, ternyata tidak tertangkap polisi, tidak tertangkap manusia, tidak kena hukum. Ya, kalau hukum manusia Anda boleh saja berkata itu. Tapi Anda jujur. Seketika Anda mencuri, seketika Anda berzina, seketika Anda membunuh, dada Anda sudah mulai terbakar. Sudah mulai tubuh panas, takut, cemas, bahkan makan pun tak mau, tidur pun tak mau, galau. Anda mau bohong itu. Itulah pengadilan. Itulah pengadilan. Itulah siksaan. Itulah neraka. Itulah azab kubur. Azab kubur. Anda jangan berpikir tanah loh. Tubuh badan jasad ini adalah sesuatu yang mengubur Anda. Anda itu adalah roh. Roh itu adalah di hati. Dia terkubur di hati Anda. Hati itu terkubur di tubuh. Semuanya terjadi. Oke. Saya berbicara sedikit agak tegas karena ya pertanyaan itu didului dari kata-kata yang mungkin sedikit agak menunjukkan kurang percaya kepada Tuhan atau apa. Yang bertanya pergi, yang bertanya lagi keluar karena ada yang memanggil mereka atau memanggil dia tadi. Tapi ya karena kita adalah seorang yang dimanahkan untuk menyampaikan sesuatu yang benar daripada Tuhan. Tidak ada orang juga, kita bisa ngomong sendiri. Jadi audiens perlu untuk berbicara, tapi tanpa audiens kita berbicara sendiri. Setidak-tidaknya kita berbicara dengan diri kita sendiri. Setidak-tidaknya kita berbicara kepada makhluk lain. Apa kipas angin, speaker, tas, motor, rumah. Kita berbicara dengan mereka dan mereka mendengar loh, dan mereka melihat apa yang kita lakukan. Makanya semuanya akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Oke.
Oh ya Pak Abu Fikri, masalah Tuhan tadi kami sangat menggelitik itu. Bagaimana kok bisa Allah itu tidak Tuhan, yang Tuhan itu adalah Dia. Maka saya katakan tadi, Allahu la ilaha illahu. Ini yang ngomong siapa? Saya kah? Atau Allah kah? Melalui Rasulullah. Tertulis pada surah Al-Baqarah ayat 255. Ya bukan saya, Allah sendiri mengatakan melalui Rasulullah, tertulis pada surah Al-Baqarah ayat 255, bahwa Allah itu tidak Tuhan kecuali Dia itu Tuhan. Nah itu siapa Dia? Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang hidup itulah Tuhan, yang berdiri itulah Tuhan. Kalau Allah tidak hidup, karena Dia bukan Tuhan, tetapi Dia menghidupkan. Tuhan itu Dia yang menghidupkan, Allah itu yang menghidupkan Tuhan. Kalau Allah tidak berdiri tetapi mendirikan. Allah tidak berdiri tapi Dia mendirikan. Mendirikan siapa? Mendirikan Tuhan itu. Yang penting kita pahami adalah, kita kenal enggak Allah itu siapa? Tuhan itu siapa? Kalau kita kenal itu siapa Allah, siapa Tuhan, tentu kita tidak akan bingung dengan kalimat ini. Itu saja. Nah, saya katakan, Tuhan itu kan hanya ada di Indonesia kalimat itu. Ya. Coba Anda pergi ke Inggris. Apakah dia mengatakan Tuhan? Tidak. Good. Good. Itu Tuhan. Kalau Arab, ilaha, Rob, itu Tuhan. Bahkan Nabi Yusuf pernah mengatakan, Raja Mesir itu yang memberikan suatu keputusan kepada beliau sehingga beliau dipenjara, itu pernah disebut oleh Nabi Yusuf sebagai Rob atau Tuhan menurut kita. Masa Nabi Yusuf tidak ngerti? Ngerti lah dia. Kalau dia tidak ngerti apa itu Rob, apa itu Tuhan, tidak mungkin dia sebut. Tapi dia tidak mengatakan Allah loh. Tidak. Cuman kita saja. Dia mengatakan Rob itu, good itu, Tuhan itu adalah Allah. Kita saja mengatakan itu. Kalau Nabi Yusuf tidak. Anda cek kitab Quran. Saya lupa itu. Saya lupa surat Yusuf ayat berapa, saya lupa. Karena saya bukan qori, saya bukan hafiz. Gitu. Jadi ya terlalu rendah lah kalau Allah Anda katakan Tuhan. Terlalu rendah. Jabatan Allah itu tinggi di atas Tuhan. Tuhan itu jauh rendah di bawah Allah. Tetapi selalu saja kita mengatakan Allah itu Tuhan. Itu tanda apa? Tanda apa, saudara? Ya, tidak usah serius dia lah. Jadi itu saja. Itu saja. Nanti kalau kita mau menonton video saya, itu video saya itu ada di channel saya di YouTube ya, ada Ustadz Abu Fikri Al-Minangkabawi. Di situ banyak saya cerita tentang itu. Terakhir saya membuat channel satu lagi itu, alamat yang hilang. Ustadz Abu Fikri, alamat yang hilang. Silakan Anda tonton di situ. Itu sudah banyak saya buat, sudah banyak saya share, dan saya tidak tutup-tutupi, saya tidak aling-aling. Tapi dengan catatan Anda jangan terganggu dengan bacaan saya yang tidak sematap qori, karena saya bukan qori. Anda jangan terganggu, hafalan saya tidak banyak karena saya bukan hafiz. Tapi insya Allah saya mengerti apa yang Anda baca. Insya Allah saya mengerti apa yang Anda hafal. Bendanya itu, insya Allah. Siapa yang mengajarkan Pak Abu Fikri? Ya, siapa lagi kalau bukan Dia yang maha tahu, Dia yang maha mengerti, Dia yang maha paham. Dan pengetahuan itu bukan hanya saya sendiri, tapi banyak orang yang beri pengetahuan itu. Ada yang berani menyampaikan, ada yang tidak. Tapi yang sayanya bukan berani, tapi harus bisa menyampaikan. Oke, terima kasih. Saya tutup saja.
karena yang bersangkutan yang bertanya dia pulang dan tidak kembali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.